My job is not to analyze the events around my meeting. Ya halo, selamat datang kembali di channel YouTube Novian Grapes bareng gua Aldi. Di video kali ini gue bakal menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Hitman. Film ini mengisahkan tentang seorang dosen yang juga bekerja di instansi kepolisian. Lalu ia diminta berakting menjadi pembunuh bayaran untuk menjebak orang-orang yang berniat melakukan tindak kejahatan. Lantas bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tanpa berlama-lama, mending langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan informasi singkat bahwa film ini sebagian besar diangkat dari kisah nyata. Di sebuah perguruan tinggi, para mahasiswa sedang menyimak materi yang disampaikan oleh seorang dosen filsafat bernama Gary Johnson. Gary dianggap aneh oleh mahasiswanya hanya karena gaya penampilannya yang culun. Setiap pengajar ia selalu memakai kemeja polo yang dimasukkan ke celana 3/4 serta kacamata besar di wajahnya. Gary memang seorang pria yang lembut, soft spoken, pecinta kucing, namun pekerja keras. Absolutely. Di sela kesibukannya sebagai seorang dosen, Gary juga bekerja sebagai teknisi di Departemen Kepolisian New Orleans. Ia bertugas mengawasi alat komunikasi polisi agar tetap tersambung saat sedang operasi penangkapan. Hingga suatu hari, teman Gary yang bernama Jasper mendapat hukuman skorsing karena telah memukuli remaja saat bertugas. Ya, Jasper adalah intel yang ditugaskan menangkap orang-orang yang ingin menyewa pembunuh bayaran. Petugas lain yaitu Claudette dan juga Phil meminta Gary untuk menggantikan peran Jasper dengan berpura-pura menjadi pembunuh bayaran. Ya, mereka dapat tugas dari atasannya untuk menangkap seorang pria bernama Craig. You just got promoted to contract killer. Di sini Gary berusaha menolak lantaran ia sama sekali tak berpengalaman sebagai seorang intel yang menyamar. Tapi karena tugas dari atasan, ia pun akhirnya terpaksa untuk menyanggupi permintaan Claudette. Gary terlebih dahulu merubah penampilannya, lalu ia menggunakan nama samaran yaitu Billy. Sementara Claudette dan Phil memantau Gary dari mobil sambil memberi arahan menggunakan alat penyadap. Dengan penuh kepanikan, Gary perlahan memasuki restoran, lalu ia duduk tepat di bawah CCTV agar Phil dan Claudette bisa memantaunya. Tak lama kemudian, Craig menghampiri Gary dan meminta Gary untuk menghabisi targetnya. Di sini Gary benar-benar menjalankan perannya dengan sangat baik. Ia mengarang cerita bahwa dirinya adalah pembunuh bayaran paling gila dan sadis di Amerika. Hal tersebut membuat Claudette dan Phil terkejut. Mereka tak menyangka Gary bisa berakting seperti itu. Bahkan mereka menilai penyamaran Gary jauh lebih baik dibanding Jasper. Setelah negosiasi panjang, akhirnya Craig memberikan uangnya kepada Gary. Lalu mereka keluar restoran secara bersamaan. Tak lama kemudian beberapa polisi datang ke lokasi dan mereka langsung menangkap Craig. Ya, Gary berhasil menjalankan tugasnya sebagai pembunuh bayaran palsu untuk menjebak target polisi yaitu Craig. Keberhasilan Gary membuatnya semakin dipercaya oleh Claudette dan Phil untuk menggantikan Jasper yang diskorsing. Hari demi hari, kasus demi kasus berhasil Gary jalankan dengan baik. Berbagai jenis pembunuh bayaran ia sudah coba untuk meyakinkan kliennya. Bahkan Gary sampai harus mengikuti persidangan setelah para tersangka menuduhnya menjebak dalam skema pembunuhan. All pie is good pie. That's the point. Sebagian besar dari mereka mendapat hukuman penjara, namun beberapa lainnya bebas dari hukuman setelah calon korbannya memaafkan mereka atau kurangnya bukti yang didapat. Kehidupan baru Gary juga mulai terlihat di kelasnya. Beberapa mahasiswanya perlahan berubah menjadi lebih perhatian terhadapnya. Keesokan harinya Gary diberi tugas untuk menjebak seorang wanita bernama Madison yang diduga akan bertindak kriminal. Gary kemudian melakukan riset dengan mengunjungi akun sosial media Madison. Tapi ia sama sekali tak menemukan catatan kriminal tentang Madison. Gary hanya mendapat info terkait laporan yang pernah dibuat Madison karena ia mengalami KDRT dari suaminya yang bernama Ray.
Namun karena perintah tugas, akhirnya Gary kembali beraksi dengan berpura-pura menjadi pembunuh bayaran untuk menangkap Madison. All pie is good pie. Run. Madison. Ia bertemu Madison di sebuah restoran, dan kali ini Gary memakai nama samaran yaitu Ron. Ternyata Madison mengalami masalah dalam pernikahan lantaran suaminya sangat toksik dan kerap KDRT. Itulah alasan mengapa ia menyewa Ron untuk menghabisi Ray. And it just keeps getting worse. He has me on this stupid diet. Gary yang awalnya ingin menangkap dan memasukkan Madison ke penjara tersebut justru malah jadi kasihan dan prihatin. Akhirnya ia menyarankan agar Madison memulai hidup baru dengan uang tersebut dibanding untuk menyewa pembunuh bayaran. Gary juga menawarkan diri bahwa dia siap membantu kapanpun Madison butuh pertolongan. I thought so. If you change your mind. Claudette dan Phil mengungkapkan kekecewaannya terhadap Gary karena membiarkan Madison lepas begitu saja. Jasper berasumsi kalau Gary tertarik dan menyukai Madison. Tapi Claudette membelanya dan mengatakan kalau Gary adalah orang yang profesional dalam bekerja. Ia tak mungkin mementingkan perasaan pribadinya ketika sedang bertugas. What you just did was one of... Let her off before she could start I know incriminating. we dropped the ball on this one, but Mendengar itu, Gary merasa bersalah karena telah membiarkan Madison pergi. Tapi ia kembali menunjukkan dedikasinya sebagai intel kepolisian dengan berhasil menangkap target-target selanjutnya. And I had a can't blame someone for taking the law in their own hands. Beberapa hari kemudian, Jasper telah kembali dari masa skorsingnya. Namun, atasannya yang bernama Sersan Bang lebih menyukai kinerja Gary dibanding Jasper sebagai pembunuh bayaran pura-pura. But now that I am back, Heard since you on suspension, but Gary's done a great job. Mendengar itu, Jasper pun kesal. Lalu ia menyebut kalau Gary masih amatir dan belum pantas mengambil alih posisinya. Namun, Sersan tak peduli dengan ocehan Jasper. Baginya, Jasper selalu berulah ketika bertugas. Ia takut reputasi polisi di masyarakat akan menjadi buruk jika kembali memperkerjakan Jasper. stats don't lie. Since you being the asshole, Saat sedang santai di rumah, Gary tiba-tiba mendapat chat dari Madison yang ingin mengundangnya ke pameran adopsi anjing. Padahal Gary adalah pecinta kucing, bahkan ia sangat alergi terhadap anjing. Tapi demi bisa bertemu dengan Madison, Gary pun memberanikan diri untuk menyentuh dan menggendong anjing. Wow, I thought I loved puppies. Madison sangat bahagia melihat Gary datang di acara tersebut. Lalu ia mengatakan kepada Gary bahwa ia dan suaminya akan segera bercerai. I got out of there almost immediately. I have my own place now. Kini Madison menjalani kehidupan yang baru, di mana ia bisa bebas melakukan apapun yang ia suka kapanpun dan dimanapun. Gary yang masih berperan sebagai Ron itu nampaknya berhasil membuat Madison terpukau. Ya, Madison sama sekali tak menemukan sesuatu yang menakutkan dari diri Ron. Sebab Ron bisa bergaul dengan anak-anak dan juga penyayang binatang. Run, run. Go, go, go! Selesai acara, mereka berdua memutuskan untuk makan bareng. Madison yang penasaran dengan Gary itu pun bertanya tentang kehidupan pribadinya. Gary menjelaskan bahwa ia juga manusia biasa yang memiliki rasa kepedulian. Ia hanya akan menghabisi orang jika ada alasan tertentu. Karena udah kebangetan gerah, akhirnya Madison pun mengajak Gary ke rumahnya. Lalu mereka berdua pun menghabiskan malam itu dengan penuh kenikmatan. Do I scare you? Should I be scared? This butt hit up my game. Di pagi hari, Madison menyatakan rasa sukanya terhadap Gary. Namun Gary menolak dengan berbagai alasan, salah satunya karena pekerjaannya. Gary takut tak bisa menghubungi dan menemui Madison setiap saat, seperti pasangan lainnya. Tapi Madison tak peduli, ia sama sekali tak menuntut banyak dari Gary. Intinya ia hanya ingin terus bisa menikmati momen mantap bersama Gary. Akhirnya Gary pun setuju untuk menjalin hubungan dengan Madison tanpa sepengetahuan orang lain. Well, are you gonna show me how to use it or what? That just takes practice. Singkat cerita, mereka berdua kembali berkencan ke sebuah klub malam. Saat pulang, mereka dikejutkan dengan kehadiran Ray yang langsung melabrak Madison. Ray mengatakan kepada Gary bahwa ia dan Madison belum bercerai. Tapi Madison meyakinkan Gary bahwa urusannya dengan Ray sudah selesai. Madison? Who the fuck is this? I'm her boyfriend. Can you just leave us alone? Karena tak mau ada keributan, Madison pun langsung mengajak Gary untuk pergi. Namun Ray terus mengejar dan menarik paksa tangan Madison. Gary yang tak terima pun langsung menodongkan pistol ke arah Ray dan memintanya untuk tidak mengganggu Madison lagi. Ray yang ketakutan itu akhirnya mundur dan membiarkan Madison pergi bersama Gary. Madison, you're pathetic! Apologize, motherfucker. Not fucking cool, man! Di sebuah food court, Gary tak sengaja bertemu dengan Jasper.
Sontak ia pun langsung merasa gugup sebab identitasnya sebagai Ron bisa saja terbongkar di hadapan Madison. Tapi untung saja Jasper tak mengatakan yang sebenarnya. Ia hanya memperkenalkan diri sebagai teman lamanya Ron kepada Madison. What's up? Are you gonna introduce me to your friend, Jasper. Madison? Keesokan harinya, Gary kembali dapat tugas memerankan pembunuh bayaran untuk klien bernama Mike. Claudie telah membuat pertemuan di sebuah restoran. Kali ini, unit investigasi tidak memiliki akses komunikasi selain melalui audio. Enjoy your breakfast. It's gonna be fine, Gary. Jasper mencoba menakut-nakuti Gary dengan mengatakan bahwa klien kali ini sangat berbahaya. Tapi Gary tak peduli dan ia tetap berusaha memberanikan diri menemui Mike di tempat yang sudah disediakan. Begitu sampai di dalam restoran, ternyata Mike yang dimaksud adalah Ray, mantan suami Madison. Gary dengan cepat duduk membelakangi Ray dan beralasan ini semua demi menjaga keselamatan dan privasinya. Mike, so I am. Kemudian Ray menjelaskan kalau ia berniat ingin menghabisi Madison dan pacar barunya. Ray sangat kecewa dan sakit hati melihat Madison pergi dengan pria lain, padahal berkas perceraiannya dengan Madison belum disidangkan. Setelah mendengar alasan Ray, Gary pun segera berbalik badan. Sontak Ray pun terkejut melihat sosok pembunuh bayaran yang ia sewa itu ternyata adalah Gary, pacarnya Madison. Karena ketakutan, Ray pun langsung bergegas pergi meninggalkan restoran tersebut. You know what? Take care of this shit myself. Gary kemudian menuju ke rumah Madison untuk memberitahu agar lebih waspada sebab Ray berniat membunuhnya. Tapi Madison sama sekali tak khawatir dengan ancaman itu. Ia beranggapan kalau Ray tak akan berani melukainya setelah tahu pekerjaan Gary adalah pembunuh bayaran. Wait! He's trying to hire me to kill you. I think he might do it himself. Are you gonna kill me? Beberapa hari kemudian, Gary diberitahu sersan bahwa Ray ditemukan tewas di area perdagangan daun herbal. Pihak kepolisian belum menemukan pelaku utama. Namun dari data yang dikumpulkan, diketahui bahwa sebelumnya Ray sempat bertengkar dengan Madison dan pacarnya di depan sebuah klub malam. Lalu tiba-tiba Jasper melontarkan pernyataan yang menyudutkan Gary, sebab ia tahu kalau Gary sempat bertemu lagi dengan Madison beberapa hari yang lalu. Kemudian, Sersan menugaskan Gary dan Jasper untuk mencari tahu siapa sosok pria yang bersama Madison pada malam tersebut. He let go. A lot of drug problems. It was found in Cabbage Alley off Sheffman Tour. Jasper terus memaksa Gary untuk mengakui bahwa ialah sosok pria yang sebenarnya sedang dicari oleh Sersan. Namun Gary mengelak dan menganggap kalau tuduhan Jasper hanya didasari rasa kesal karena posisinya diambil alih. Shit, I found him. He looks familiar. He's Madison's husband. So I ran into her again. Doesn't mean I'm the boyfriend, doesn't mean I... Setelah itu Gary pergi menemui Madison dan memberitahu berita tentang Ray. Why are you looking at me like that? He was obviously gonna tell you. Ternyata Madison sudah mengetahui berita tersebut. Bahkan ia mengaku kalau dirinya lah yang telah menembak Ray. What the fuck would I have anything to do with this? Because I killed him. You told me yourself he was gonna come and kill me. Mendengar itu Gary pun terkejut dan menunjukkan rasa penyesalannya. Melihat gelagat aneh Gary, Madison pun heran. Sebab selama ini ia tahu kalau Gary adalah pembunuh bayaran yang seharusnya sudah terbiasa dengan hal tersebut. Tapi karena sudah terlalu jauh, akhirnya Gary pun mengaku kalau ia adalah seorang polisi yang ditugaskan untuk berpura-pura menjadi pembunuh bayaran. Jadi seumur hidupnya Gary sama sekali tak pernah membunuh orang lain. Itu semua hanya peran yang ia jalankan untuk membantu menangkap target polisi. Sontak Madison kesal dan marah mendengar fakta tersebut. Ia tak menyangka kalau selama ini Gary telah membohonginya. Lalu Madison minta agar Gary segera keluar dari rumahnya. What are you talking about? You're a cop? Oh my god! Who the fuck is Gary? But I left as Gary. Setelah melakukan investigasi, pihak kepolisian akhirnya menetapkan Madison sebagai pelaku utama. Mereka meyakini hal tersebut lantaran adanya riwayat asuransi jiwa sebesar $1 juta atas nama Ray dan Madison. Polisi menduga kalau Madison ingin mencairkan dana asuransi jiwa, makanya ia dengan tega menghabisi mantan suaminya tersebut. Madison Figueroa is now the #1 suspect. Homicide now believes there might be some connective tissue here. Life insurance policy by $1 million. Really? Really? Di tengah diskusi, Jasper tiba-tiba menyalahkan Gary atas kecerobohannya melepas Madison yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Selain itu, Jasper juga mengungkapkan bahwa Gary dan Madison sempat bertemu secara diam-diam di luar tugas operasi. Namun Gary langsung membalasnya dan mengatakan kalau Jasper juga bertemu dengan Madison di tempat dan malam yang sama dengannya. Akhirnya, Sersan dan anggota lainnya berencana menjadikan Gary sebagai alat untuk menjebak Madison agar ia mau mengakui perbuatannya. I trust him enough to be sharing a surprise.
I mean, there's always a chance, but I would be very surprised. Once you get her talking, you'll be able to tell if she's lying to you. Singkat cerita, mereka bersiap untuk melakukan aksinya. Kali ini, alat penyadap yang digunakan hanya melalui audio yang diarahkan oleh Jasper. Gary pun menjadikan keterbatasan alat sadap tersebut menjadi peluang agar ia bisa bekerja sama dengan Madison. Yeah, I want to be in his ear on this one. You guys there? I got you. Gary kemudian berjalan menuju rumah Madison sambil membuat teks di HP-nya yang berisi kalau polisi sedang menyadap obrolan mereka. Begitu sampai, Gary langsung menunjukkan tulisan tersebut ke hadapan Madison. Intinya, Gary minta agar Madison berakting dan mengikuti arahannya agar ia aman dari pihak kepolisian. Shit coming down that we gotta fuck. I didn't kill him. When was the last time you saw him? He loses his shit when he sees me with this other guy. Jasper yang mulai muak meminta Gary untuk menanyakan perihal asuransi jiwa sebesar $1 juta. Karena hanya Madison lah penerima tunggal asuransi tersebut. Tapi Madison membantah terlibat, apalagi dengan alasan dana asuransi. Lagi pula, Madison masih mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Bahkan ia bisa membeli rumah sendiri setelah pisah dari Ray. Act like $1 million is nothing. I don't know. Gary mengarahkan Madison agar ia membongkar kebusukan Ray dalam bisnis daun herbal. Setelah itu, Gary minta Madison untuk mengatakan kalau kematian Ray disebabkan oleh keterlibatannya dalam bisnis terlarang tersebut. This shit when he sees me with this other guy. Mendengar penjelasan Madison, akhirnya unit investigasi pun percaya kalau Madison tak ada kaitannya dengan kematian Ray. Liar that we've ever encountered, or she's innocent. Yeah, I tend to agree. I don't think she did it. You gave her plenty of rope to hang herself. Pada malam hari, Gary kembali mendatangi rumah Madison. Namun ia dikejutkan dengan keberadaan Jasper yang ternyata sudah menunggunya. Oh my god! Knock my fucking socks off. Saat Jasper ingin mengambilkan minum, Madison langsung melarangnya. Lalu dirinya lah yang menyediakan minum untuk Jasper dan Gary. Setelah itu, Jasper langsung menjelaskan alasannya berada di rumah Madison. Rupanya, Jasper ingin memeras Madison dengan meminta sebagian jatah dari dana asuransi milik Ray. Jika tidak diberikan, maka Jasper akan melaporkan Madison ke polisi sebagai pelaku utama, dan juga Gary sebagai polisi yang telah menyembunyikan pelaku pembunuhan. The fuck is going on? Babe, sit down. What money, Jasper? Or money from where? It's because there isn't anything. That we're dating? Christ, Gary, enough! Beberapa saat kemudian, Jasper mulai terlihat sempoyongan dan lemas, lalu akhirnya ia pingsan dan tak sadarkan diri. Melihat itu, Gary pun bingung, lalu Madison mengaku kalau ia telah mencampur minuman Jasper dengan obat tidur. I drugged a cop. Madison mulai cemas dan takut di penjara karena telah membuat seorang polisi pingsan. Tapi Gary menenangkannya sambil mengambil plastik kresek yang ia gunakan untuk menutup kepala Jasper. Killing a cop. Gary mengatakan kalau Jasper adalah polisi yang memiliki citra buruk. Ia kerap mabok-mabokan dan selalu mengambil keuntungan dari setiap kasus yang dikerjakan. Maka dari itu, Gary sangat yakin pihak kepolisian tidak akan melakukan investigasi apabila terjadi sesuatu pada Jasper. I'm fucked. Are probably thinking about him the way we are right now. If he wakes up. Melihat Jasper sudah tak berdaya, Gary langsung menyatakan perasaan cintanya kepada Madison. Ternyata Gary sudah jatuh cinta dengan Madison bahkan sejak pertemuan pertama. Begitupun dengan Madison yang memang terlihat lebih agresif terhadap Gary. So do we agree on the terms? I do. Akhirnya mereka berdua pun selamat dari ancaman penjara karena Jasper telah pergi untuk selamanya. We're all just sort of stuck. I find this to be a much more empowering way. Beberapa tahun kemudian, Gary mendapatkan lebih banyak mahasiswa di kelasnya. Setelah itu, ia dengan Madison juga telah menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Mommy, where did you meet Daddy? Daddy was the nicest guy I had. All pie's good pie. Film ini ditutup dengan dedikasi untuk Gary Johnson yang asli, seorang profesor perguruan tinggi yang dicintai, veteran perang, penganut Buddha yang juga penyayang binatang, serta dia tidak pernah melakukan pembunuhan apapun. Dan film pun tamat. Oke, jadi mungkin segitu saja alur cerita film Hitman yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton. Semoga kamu selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan dipermudah dalam segala urusan. Akhir kata, gue Aldi pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.